Pemirsa, Ketua DPR mendorong pemerintah berdiskusi dengan DPR untuk membahas utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai 116 triliun rupiah. Pembahasan dilakukan untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar. Bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini. Kembali WUS nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Miko dulu terkait dengan pernyataan Ketua DPR tadi. Ini kan sebenarnya DPR membuka ruang diskusi dan dialog dengan pemerintah. Tapi Pak Miko, dari aspek yang sedikit berbeda, apakah ini akan selalu dijadikan komoditas politik sampai 2029 soal kereta cepat ini? Perspektif Anda seperti apa, Pak? Ya, saya rasa nggak semuanya dimasukkan ke situ ya. Jadi yang jelas kita lihat dari sisi manfaat ya. Jadi memang angkutan publik di mana-mana yang kita tahu itu memang disubsidi. Ya. Sama komuter ya, kereta komuter yang kita di Jabodetabek itu kan juga disubsidi. Ada lagi kereta yang ke Jogja itu ekonomi itu tetap ada seperti itu. Saya rasa memang segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik ya memang pemerintah harus hadir seperti itu. Saya rasa seperti itu, Mas Doni. Ya, Pak Miko jawabannya hati-hati sekali. Ini kan sebenarnya bisa ngeri-ngeri sedap juga nih Pak Miko. Kalau misalnya dijadikan bargaining politik dengan partainya Mbak Puan misalnya gitu, boleh lah Pak. Apa sih yang sekarang lagi rame di gedung parlemennya Pak Miko ini? Ya enggak, jadi semuanya ya kita nggak bisa berbicara seperti itu, tapi semuanya ya. Jadi kita tahu, jadi memang pemerintahan Pak Prabowo ini memang efisiensinya memang tepat sasaran ya kita tahu ya. Jadi semua yang dilakukan seperti itu memang tepat sasaran. Saya rasa enggak lah. Jadi saya rasa yang dilakukan Pak Prabowo ini udah bagus. Jadi kita pun yang ada di parlemen ini happy happy aja. Jadi kita juga tidak ada. Saya rasa tidak ada yang dibilang Mas Doni tidak ada. Jadi apalagi hampir semua fraksi itu mendukung seperti itu dan dari partai PDIP pun sendiri tidak pernah mengatakan dia oposisi tapi dia adalah penyeimbang seperti itu sih Mas. Jadi saya rasa nggak ada tentang itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembali ke Prof Harun. Prof Harun, kalau misalnya kita geser ke soal skema PSO, Public Service Obligation ini, Anda punya pendapat seperti apa nih Pak? Begini ya, Doni, saya pikir rumusannya nggak ada yang berbeda kecuali B2B kan itu ya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas kelanjutan B2B lagi saya akan mempertanyakan gitu dengan problem kita sekarang. Marilah kita kembali ke aturan yang sudah ada kan gitu. Kita punya PPP, KPBU ya, kerjasama pemerintah badan usaha. Saya kira prosedur ya, standar-standarnya udah canggih ya. Nah, di situ memang di mana-mana urusan rel ini kan hanya ada dua bagian, yaitu relnya sama di bawahnya ya, itu namanya prasarana, lalu roda. Jadi di dunia perkeretaapian cepat yang dibangun di mana-mana ya, itu rel itu memang harus public domain, tinggal kita mau taruh berapa persen. Kita bangun jalan tol juga sama gitu ya. Tergantung trafiknya, ada yang kita bilang yang nggak perlu bantuan pemerintah kecuali lahan kan gitu. Tapi ada juga yang sepi-sepi bahkan yang ini MBZ ya, MBZ yang kita punya yang jembatan itu tendernya unsolicited. Siapa yang berani menyumbang ya paling panjang di tol Pulau Sumatera, dialah yang menang. Jadi kita harus cari. Kita kan udah pernah membahas tentang apa itu pendanaan non APBN atau PINA namanya kan. Kita udah bahas awal-awal. Kita punya APBN kan gitu. Lalu kita bilang oke, kita harus leverage nih, leverage. Kalau kita danain sendiri APBN kan
nggak nendang, atau hutang kan nggak nendang. Kalau kita taruh ke sayap swasta, mereka bisa leverage. Kan ini yang kita lakukan. Mm-mm. Dan kereta api cepat ini sangat luar biasa appetite risk kita. Ini kan sebetulnya gitulah. Jadi saya bilang ini entropi aja ya. Jadi tinggal kita membijaki lalu kita cari jalan keluarnya. Tapi di awal-awal harus ada kajian yang matang. Ketika kita bahas resikonya, mau siapa yang apakah dipikul oleh pengguna, dipikul oleh pengembang, dipikul oleh pemerintah gitu ya. Jadi jelas lah, saya pikir kita udah ada aturannya di KPPU. Ya, marilah. Kan kemarin tuh memang kita agak salto dikit ya, kita punya apa itu namanya Omnibus Law, kita Ya. buka karpet, lalu tiba-tiba kita undang China. Saya pikir semangat China luar biasa, kita harus ikutin jejak semangatnya. Namun kan mereka ada strategi lain, mempersiapkan segala rupa dengan lengkap. Nah, kita keteteran di situ, bahkan di Cina Pak ya, dengan agenda mereka itu membuat lab-lab kunci di setiap universitas tertentu bidangnya. Ya. Untuk kereta cepat ini hanya ada 2 kampus, satu tentang power Pak, itu di apa namanya itu Jiatong, atau kalau nggak salah West Jiatong itu tentang powernya, kemudian tentang kontrol dan tentang pernik-pernik daripada keretanya itu di BGTU. Ya, di BGTU Beijing Jiatong University. Jadi memang di kota-kota itu ada sejarah memang para insinyur yang memang mengembangkan rel dan juga mengembangkan kontrol. Sehingga standar-standar itu mereka curi itu dari Eropa, dari Jepang, mereka buat piloting di sana, sekali juga pernah tabrakan tapi selesai gitu ya. Intinya gitu Pak. Jadi saya kira kita apakah sampai ke sana semangat kita bukan hanya sekedar membeli atau mindahin barang dari luar. Ya. Kita harus pelan-pelan elevate juga menguasai itu. Prof, kalau mungkin ada hal-hal yang sejak awal kita tidak terlalu siap, tetapi kan ini barang sudah jadi, barang sudah beroperasi juga. Ya, apa yang mungkin bisa kita sambil jalan, sambil dibenerin, sambil diperbaiki, tapi kan tetap beban pembayaran utang ini terus gitu loh Pak, Prof. Saya pikir kalau formatnya tetap B2B ya, jadi kan kita pakai model kelembagaan atau model bisnis kan gitu. Bahkan ke Surabaya kita harus hitung ulang apakah B2B ini masih cocok, lalu pasarnya harus kita buka lagi, nggak mesti dengan Cina dong kan gitu, rutenya yang mana. Tapi kembali ke hal sampai Bandung ini, saya kira ya kalau memang kita mau stick on B2B, tadi udah dibahas di banyak tempat, itu ada namanya cash availability for debt service. Jadi itu bisa dimainkan. Istilahnya kan ada beban-beban dalam operasi ya. Ada beban bunga, kita bisa tarik agak panjang atau bunganya kita kecilin. Malaysia kita perlu belajar ya dari Malaysia. Malaysia membangun jalan tol ya. Itu kan resiko dan biaya sepanjang bangun dan operasi itu kan Pak ada koridornya Pak. Gitu ada koridor up and low ya. Jadi ini dikawal, ada setiap tahun dikawal. Kalau dia terlalu nendang, bagi dong ke pemerintah. Kalau dia cekak, tambal dong ya. Jadi apa namanya? Blanket guarantee. Saya pikir ini kan tugas negara membangun ini. Tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke corporate. Yang variabel baru kan hanya Danantara. Danantara kita main by non APBN, ya enggak? Budget, PBN, APBN. Saya pikir ini harus dikombin, mana tugas masing-masing. Saya pikir harus dikembalikan pada tempatnya. Kalau dikatakan membangun infrastruktur di Pulau Jawa tidak perlu APBN, konyol juga ya, saya kira ya. Mungkin tidak perlu bantuan pemerintah sebesar apa yang kita perlukan di kawasan timur. Kembali tentang pembangunan infrastruktur, mungkin bahasa yang paling di langit itu ada Amartya Sen namanya ya, penerima hadiah model. Dia bilang itu Nobel, dia bilang itu development as freedom. Jadi apapun yang kita bangun untuk infrastruktur itu pasti ada. Bahkan yang bisa akses ke situ, mungkin kalau infrastruktur dasar apalagi desa itu ya memang. Nah ini kereta api cepat, memang kan daya beli yang orang mau naik. Nah tentunya lah kita harus kasih beban user agak signifikan dibanding. Tapi seberapa? Lalu beban negara untuk lahannya, toh pajak juga udah diterima oleh negara.
belum lagi pengeluaran-pengeluaran yang pantas ditanggung oleh negara kalau kita mau sampai Surabaya. Ya. Jadi pembagian resiko dan beban-beban biaya itu taruhlah pada tempatnya. Adapun Danantara kan ya BUMN, dia kan mengoperasikan. Jadi kembali ke rel ini, saya yakin harus dicek lagi kalau kita mau lanjut, termasuk juga yang existing lah ya, karena mereka dibebani dengan bayar tol istilahnya PT KA ini kepada pemerintah, kemudian pemerintah harus memelihara. Nilainya itu asetnya 250 triliun yang existing ini, apakah depresiasinya harus ditanggung oleh semua oleh PT KA? Jadi kita harus satu paket lah. Saya pikir kita harus bereskan masalah ini. Ini lesson learn aja, kebetulan ada kereta api cepat ya. Saya pikir perkeretaapian ini ideally kita harus punya road and rail regulator. Sehingga kita tahu, bahkan multimoda bila perlu. Kapan kita harus bangun bandara, kapan harus. Tapi kan kita belum secanggih itu. Dan dalam undang-undang beragam infrastruktur banyak sekali mandat-mandat yang dibuat untuk itu. Otorita pelabuhan, badan pengatur jalan tol. Ya kita masih begitulah, kita perlu kasih sedikit luang mereka untuk berkembang. Saya pikir kita belajar dari tata kelola ini banyak sekali tata kelola. Belum lagi waktu pembangunan gitu ya, karena model EPC, model design build, model tradisional itu bayar berapa dan pada saat apa, kalau ada cost of run bagaimana, kita belum ngobrol. Jadi saya pikir mari kita buat listing pengalaman yang sedang berjalan ini, termasuk dari sisi juga tadi ya engineer-engineer kita, lalu kampus ini bahkan Inka ya. Setahu saya Inka juga kok nggak dilibatkan gitu ya Inka. Jadi saya kira ya kita perlu susun barisan lah kalau kita mau lanjut ke Surabaya. Ya, ini memang namanya juga barang baru ya Prof ya. Banyak hal yang harus kita pelajari sambil jalan sama-sama. Tapi ya tentu kita akan melalui ini. Sebentar, saya balik lagi ke Pak Miko. Karena Pak Miko kalau dari aspek bagaimana kemudian menjaga kepercayaan asing berinvestasi di tanah air. Ada satu sisi Presiden kemudian menyatakan take position, bertanggung jawab. Apakah Anda juga melihat bahwa ini sebagai salah satu upaya untuk tetap menjaga kepercayaan investasi masuk ke Indonesia dalam jangka panjang, Pak Miko?